Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai bank umum konvensional. Kelompok kami beranggotakan ada saya sendiri Stefani Marta Matalu, lalu ada Suratriningsih Susilowati, dan yang terakhir ada Tasya Fadliana Putri. Berikut beberapa poin materi yang akan kami bahas pada presentasi kami kali ini. Yang pertama ada pengertian dan jenis bank umum konvensional. Yang kedua ada pendirian, kegiatan, dan sumber dana bank umum. Yang ketiga, alokasi dana dan pengelolaan aktiva dan pasiva. Yang keempat, manajemen likuiditas dan kehati-hatian bank umum. Yang kelima, tingkat kesehatan bank umum. Dan yang terakhir ada arsitek perbankan Indonesia dan membangun arsitektur sistem keuangan di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas yang pertama mengenai pengertian dan jenis bank umum konvensional. Pengertian bank umum. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berikut jenis bank umum. Jenis bank umum dibedakan menjadi yang pertama ada jenis bank menurut kegiatan usaha. Jenis bank menurut kegiatan usaha ada dua. Yang pertama ada bank umum. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat yaitu bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berikut yang kedua yaitu jenis bank menurut target pasar. Menurut target pasar dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada retail bank, yaitu jenis bank yang lebih fokus pada layanan dan transaksi kepada nasabah retail, yakni nasabah individual, perusahaan, atau lembaga lain dengan skala kecil. Yang kedua ada corporate bank, yaitu jenis bank yang seperti ini lebih fokus pada layanan serta transaksi kepada nasabah berskala besar, yaitu berbentuk korporasi. Yang ketiga ada retail corporate bank, yaitu bank jenis ini memberikan pelayanan baik kepada nasabah retail maupun nasabah korporasi. Jenis bank yang ketiga yaitu jenis bank menurut kepemilikannya. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, bank pemerintah atau bank persero, yaitu bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Contohnya BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada bank swasta. Bank swasta adalah bank dengan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, serta pembagian keuntungan juga untuk swasta nasional. Bank swasta ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada bank swasta nasional devisa, yaitu bank yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta nasional serta dapat melakukan transaksi internasional atau falas. Dan contoh dari bank swasta nasional ini yaitu ada PT Bank Simniaga Tbk dan serta ada PT Bank Bukopin Tbk dan masih banyak lagi. Yang kedua ada bank swasta nasional non-devisa. Bank swasta nasional non-devisa ini yaitu bank yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta nasional, namun
bank swasta nasional non-devisa ini yaitu bank yang tidak dapat melakukan transaksi internasional atau falas. Contoh dari bank swasta nasional non-devisa ini yaitu ada Bank Andara, Bank Mayora, Bank Yuda Bakti, dan masih banyak bank-bank swasta nasional non-devisa lainnya. Yang ketiga ada Bank Pembangunan Daerah. Bank Pembangunan Daerah merupakan bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi. Contohnya ada Bank BPD DIY, ada Bank NTT, Bank Kaltim, dan masih banyak bank-bank lainnya. Yang keempat ada bank asing. Bank asing merupakan bank yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing, baik pihak swasta asing ataupun pemerintahan asing. Contohnya ada Bank of China dan Bank of America. Berikut yang terakhir yaitu bank campuran. Bank campuran adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri. Contoh dari bank campuran ini yaitu ada PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, ada PT Bank Kapital Indonesia, dan masih banyak lagi. Berikutnya jenis bank yang keempat yaitu ada jenis bank menurut cara penentuan harga. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada bank dengan prinsip konvensional. Prinsip konvensional ini terbagi lagi menjadi memiliki dua metode, yaitu metode yang pertama menetapkan harga bunga sebagai harga baik untuk produk simpanan maupun produk pinjaman atau kredit. Cara ini dikenal dengan istilah spread based. Metode yang kedua yaitu untuk jasa-jasa bank lainnya diberlakukan biaya-biaya tertentu dalam nominal atau persentase tertentu. Cara ini dikenal dengan istilah fee based. Jenis bank menurut cara penentuan harga yang kedua yaitu ada bank dengan prinsip syariah. Berdasarkan prinsip ini, diberlakukan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain. Prinsip syariah dapat mencakup yang pertama, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musharakah. Yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah. Yang keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Yang terakhir, atau dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa iktisna. Materi yang kedua yaitu pendirian, kegiatan, dan sumber dana bank umum. Berikut pendirian bank umum. Lembaga otoritas yang mengeluarkan persyaratan untuk mendirikan bank baru atau membuka cabang baru yaitu Bank Indonesia, namun hanya berlaku hingga tahun 2013. Lalu kemudian mulai tahun 2014, peran otoritas tersebut diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ada beberapa poin mengenai pendirian bank umum. Yang pertama, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 dan Peraturan BI Nomor 11/1/PBI/2009, modal disetor untuk mendirikan bank ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 3 triliun. Yang kedua, pemberian izin usaha kepada bank umum dilakukan dalam 2 tahap, yaitu yang pertama, persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank. Yang kedua ada izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan selesai dilakukan. Berikutnya, persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin usaha telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang kesiapan dalam hal yang pertama, susunan organisasi dan kepengurusan, yang kedua, permodalan, yang ketiga, kepemilikan, keempat, keahlian,
di bidang perbankan, dan yang terakhir kelayakan rencana kerja. Berikut ada bank umum hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh yang pertama, warga negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia. Yang kedua, warga negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau Badan Hukum asing secara kemitraan. Dan yang ketiga, kepemilikan oleh warga negara asing atau badan hukum asing paling banyak 40% dari modal disetor. Berikut ada kegiatan usaha bank umum. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, memberikan surat pengakuan hutang. Yang keempat, membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah. Yang kelima, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Dan yang keenam, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga atau safe deposit box. Yang ketujuh, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. 8. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. 9. Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. 10. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit, dan kegiatan wali amanat. 11. Menempatkan dana pada meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada pihak lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel tunjuk, cek, atau sarana lainnya. 12. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga clearing penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan BI. 13. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 14. Membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya pada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya. Berikutnya, yang ke-15 yaitu menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI. 16. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI. 17. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan dana pensiun yang berlaku. 18. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundangan yang lain yang berlaku. Demikian 18 kegiatan usaha bank umum yang tercatat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Berikutnya, adapun kegiatan larangan bagi bank umum yaitu yang pertama, melakukan penyertaan modal kecuali pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan serta kecuali penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, melakukan usaha perasuransian. Dan yang ketiga, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha. Selanjutnya, sumber dana bank. Sumber dana bank yang pertama, dana sendiri.
Komponen dari sumber dana ini mencakup modal disetor, dana dari penjualan saham di bursa efek atau emisi dari saham dan obligasi, lalu ada akumulasi laba ditahan, ada cadangan-cadangan, dan yang terakhir agio saham. Yang kedua, dana penabung atau deposan. Terbagi menjadi 6. Yang pertama ada giro, yang meliputi yang pertama rekening giro atau checking account, yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilet giro untuk pemindah bukuan. Dan kedua bentuk rekening giro ini dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Yang kedua ada cek. Cek adalah perintah tak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat penyerahan atas beban rekening penarik cek dan tidak dapat dibatalkan. Yang ketiga ada bilet giro. Bilet giro adalah perintah kepada bank untuk memindah bukukan sejumlah tertentu uang atas beban rekening penarik dan dapat dibatalkan sepihak. Dan yang keempat ada jasa giro. Jasa giro adalah imbalan yang diberikan oleh bank kepada giran atas sejumlah saldo gironya yang ditanamkan di bank. Berikut dana penabung yang kedua yaitu deposito berjangka. Deposito berjangka yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu atau pada tanggal jatuh tempo sesuai tanggal yang diperjanjikan antara deposan dan bank. Berikut tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang telah disepakati. Berikut sertifikat deposito, yaitu jenis deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperjualbelikan. Yang berikutnya ada deposit on call, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Yang terakhir ada rekening giro terkait tabungan, yaitu fasilitas yang diberikan oleh bank dengan memindahkan sebagian saldo tabungan ke rekening giro atau sebaliknya jika dipandang rekening giro terlalu besar. Sumber dana yang ketiga ada dana pinjaman. Yang dana pinjaman ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada call money, yaitu sumber dana yang dapat diperoleh bank berupa pinjaman jangka pendek dari bank lain melalui interbank call money market. Yang kedua, pinjaman antar bank. Pinjaman antar bank ini yaitu bentuk pinjaman dari bank lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dana yang lebih terencana dalam rangka pengembangan usaha atau meningkatkan penerimaan bank. Yang ketiga ada kredit likuiditas Bank Indonesia. Kredit likuiditas Bank Indonesia yaitu kredit bank yang diperoleh dari Bank Indonesia terutama bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Sumber dana yang terakhir yaitu sumber dana lain. Sumber dana lain ini yang pertama ada setoran jaminan atau storjam, yaitu sejumlah dana yang wajib diserahkan oleh nasabah yang menerima jasa tertentu dari bank dan biasanya berupa pertanggungan atas risiko finansial dari nasabah. Yang kedua ada dana transfer, yaitu dana milik nasabah yang masih mengendap sebagai hasil dari pemindah bukuan antar rekening dari uang tunai ke rekening atau sebaliknya. Yang ketiga ada surat berharga pasar uang atau SBPU, yaitu surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualbelikan dengan cara didiskonto oleh Bank Indonesia. Dan yang terakhir ada fasilitas diskonto Bank Indonesia. Fasilitas diskonto Bank Indonesia ini yaitu penyediaan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian promes
yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto. Demikian presentasi materi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang penyaluran atau alokasi dana bank. Pada dasarnya, bank dapat menyalurkan dana yang terhimpun ke dalam berbagai bentuk, yakni meliputi 1. Cadangan likuiditas adalah sejenis aktiva yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek yang mudah diperjualbelikan. Aktiva ini memiliki resiko yang rendah dan seringkali diartikan sebagai aktiva yang tidak produktif. Cadangan likuiditas terdiri atas: pertama, cadangan primer yang mencakup uang kertas saldo di Bank Indonesia, saldo di bank lain, dan markup dalam proses penagihan. Aktiva ini digunakan untuk memenuhi kewajiban reserve requirement, penarikan dana oleh nasabah, penyelesaian clearing, pemberian kewajiban yang akan jatuh tempo. Yang kedua yaitu cadangan sekunder yang mencakup surat pasar atau SPBU, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat utang negara atau SUN, dan sertifikat deposito penempatan dana berupa cadangan sekunder yang memiliki tujuan untuk memenuhi likuiditas jangka pendek yang sebelumnya telah dapat diperkirakan seperti penarikan simpanan atau pencairan dana. Kedua, penyaluran kredit. Penyaluran kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman peminjam antara bank dengan pihak lain. Uang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi kewajiban setelah jangka waktu tertentu. Kewajiban tersebut dapat berupa pokok pinjaman, tingkat bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan Note Purchase Agreement, serta pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang dapat digolong sebagai berikut, sebagai kredit. Ketiga, investasi, yaitu bentuk alokasi dana, adalah berupa penanaman dana dalam surat berharga jangka menengah dan panjang, seperti saham dan obligasi, atau penyertaan langsung pada badan usaha lain. Investasi termasuk aktiva produktif karena memiliki rate of return yang lebih tinggi dibandingkan cadangan primer dan sekunder. Yang keempat, aktiva tetap dan inventaris, yaitu alokasi dana ini tergolong sebagai aktiva yang tidak produktif dalam menghasilkan penerimaan. Seiring pembatasan penanda ini, pembiayaan dari modal sendiri. Hal ini dimaksudkan agar jika aktiva ini rusak, hilang, atau terbakar, maka tidak akan membebankan kewajiban bank terhadap pihak lain. Kemudian, pengelolaan aktiva dan pasiva. Pengelolaan aktiva suatu bank selalu memperhatikan karakteristik dari penghimpun dana pada sisi pasiva atau sebaliknya. Beberapa masalah yang seringkali terjadi terkait dengan aktiva atau aktivitas penghimpun dana antara lain yaitu biaya administrasi, biaya bunga, strategi atau cara menembus pasar, diverifikasi jangka waktunya dan likuiditasnya. Sedangkan aspek penggunaan dana mempertimbangkan aspek likuiditas dan jangka waktu, tingkat resiko, rate of return, biaya bunga, dan diverifikasi. Pengelolaan mendasar mengenai aktiva dan pasiva dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu 1. Pendekatan full of fund, yakni pendekatan kekayaan dikelola dengan mengumpulkan semua sumber kekayaan menjadi satu dan diperlukan sebagai sumber dana tunggal tanpa mempertimbangkan sifat masing-masing komponen pembentuk dana. Membedakan sumber dananya. Dana yang sudah dikumpulkan menjadi satu akan dialokasikan ke berbagai bentuk tujuan sesuai dengan strategi penggunaan dana. Yang kedua yaitu asset allocation atau conversion of fund.
Ini berkebalikan dengan pendekatan full of fund. Dalam kenyataannya, masing-masing sumber dana memiliki sifat tersendiri. Masing-masing pengalokasiannya harus secara individual mempertimbangkan karakteristik masing-masing sumber dana. Sumber dana yang memiliki sifat perputarannya tinggi, maka likuiditasnya juga akan tinggi. Prioritas pertama alokasi dana adalah untuk kekayaan tetap yang digunakan untuk kegiatan operasional seperti gedung, peralatan. Yang kedua, memelihara cadangan primer untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Yang ketiga, bank sebaiknya mengalokasikan dana untuk cadangan sekunder. Cadangan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas apabila terjadi penarikan dana dan permintaan kredit yang tidak diperkirakan sebelumnya. Prioritas keempat adalah alokasi kredit, dan yang kelima, bank melalui diversifikasi pada investasi saham, obligasi, dan lainnya. Manajemen likuiditas. Stabilitas likuiditas suatu bank memiliki peran penting dalam mencapai keberhasilan pengelolaan likuiditas. Diperlukan untuk mencapai 1. Pemenuhan aturan reserve requirement atau cadangan wajib minimum yang ditetapkan bank sentral. Kedua, penarikan dana oleh deposan. Yang ketiga, penarikan dana oleh debitur. Yang keempat, pembayaran kewajiban yang jatuh tempo. Dalam rangka memenuhi kebutuhan di likuiditas, bank dapat menggunakan beberapa alternatif pendekatan, yaitu pendekatan yang dimaksud adalah: pertama, commercial loan theory atau productive theory of credit, yaitu pendekatan yang menyatakan bahwa likuiditas bank akan dapat menjamin apabila aktiva produktif bank diwujudkan dalam bentuk kredit jangka pendek dan bersifat self-liquidating. Kredit jangka pendek ini umumnya berupa kredit modal kerja, sehingga diharapkan dalam jangka pendek debitur mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjamannya. Yang kedua yaitu asset shiftability theory, yang merupakan pendekatan yang menyatakan bahwa likuiditas bank akan dapat dijaga apabila aset bank dapat diubah ke bentuk aset lain yang lebih likuid sesuai dengan kebutuhan. Fokus dari pendekatan ini adalah pemanfaatan surat berharga karena dapat dikonversi menjadi alat likuid. Yang ketiga yaitu Doctrine of Anticipated Income Theory, yaitu pendekatan ini menyatakan bahwa sumber likuiditas bank dapat dipelihara melalui kredit jangka panjang dengan asumsi jadwal pembayaran pokok dan bunga pinjaman direncanakan sebaik mungkin dan dipastikan sesuai dengan pendapatan masa mendatang dari debiturnya. Pendekatan ini akan mencapai target yang diharapkan jika 1. Manajemen mampu menganalisis tingkat kemampuan nasabah debitur untuk memperoleh penghasilan di masa yang akan datang. Yang kedua, manajemen waktu atau saat penghasilan akan diterima nasabah debitur di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu manajemen mampu mengestimasi besarnya penghasilan nasabah debitur di masa yang akan datang. Yang keempat, estimasi tentang kondisi ekonomi sosial dan politik di masa yang akan datang cukup akurat. Yang kelima yaitu karakteristik dan nasabah untuk dapat memenuhi kewajibannya. Selanjutnya yaitu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan likuiditas bank, yaitu A. Terhadap dana pihak ketiga, yaitu indikator ini mengukur kemampuan alat likuid yang tersedia di bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas akibat adanya penarikan dana pihak ketiga. Ini meliputi uang kas, saldo giro di bank sentral atau di bank koresponden, dan sejumlah cek dalam proses penagihan. Dana pihak ketiga dapat berupa giro, deposito jangka panjang, sertifikat deposito, dan kewajiban jangka pendek lainnya. Semakin tinggi rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga, maka semakin tinggi pula kemampuan likuiditas bank. B. Rasio kredit terhadap total
total dana pihak ketiga atau loan to deposit ratio. Indikator ini mengukur jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. Jika rasio ini semakin tinggi, maka bank yang dimaksud mengalami kondisi kurang likuid. C. Rasio kepemilikan surat berharga jangka pendek terhadap nilai kepemilikan surat. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, tingkat kesehatan bank, dan yang kedua, arsitek pembangunan Indonesia dan arsitektur sistem keuangan Indonesia. Yang pertama, ada tingkat kesehatan bank. Apa sih yang dimaksud dengan tingkat kesehatan bank? Saya akan menjelaskan pengertian kesehatan bank terlebih dahulu. Kesehatan bank yaitu kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan. Sedangkan pengertian tingkat kesehatan bank yaitu penilaian kualitatif terhadap berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi suatu bank dengan menilai beberapa faktor. Kemudian ada aturan penilaian tingkat kesehatan bank. Bank wajib melakukan penilaian sendiri atau self-assessment dan atas tingkat kesehatan bank. Penilaian sendiri dilakukan paling sedikit setiap semester. Bank wajib menyampaikan self-assessment kepada Bank Indonesia dengan aturan yang pertama. Untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara individual, paling lambat tanggal 31 Juli untuk posisi akhir bulan Juli dan 31 Januari untuk posisi akhir bulan Desember. Dan yang kedua, untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi, paling lambat tanggal 15 Agustus untuk posisi akhir bulan Juni dan 15 Februari untuk posisi akhir bulan Desember. Kemudian, faktor-faktor penilaian bank. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi penilaian suatu bank. Yang pertama, ada risk profile atau profil risiko. Yang kedua, ada good corporate governance. Yang ketiga, ada earnings atau rentabilitas. Dan yang keempat, ada permodalan. Yang pertama, ada risk profile atau profil risiko. Profil risiko memberi penilaian terhadap risiko inherent dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank terhadap 8 risiko berikut ini. Yang pertama, ada risiko likuiditas, yang kedua ada risiko operasional, yang ketiga ada risiko reputasi, yang keempat ada risiko kepatuhan, kemudian ada risiko hukum, risiko strategik, risiko pasar, dan yang terakhir ada risiko kredit. Yang kedua, good corporate governance atau bisa disingkat dengan GCG. GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kemudian ada earnings atau rentabilitas yang merupakan penilaian terhadap kinerja earnings dengan mempertimbangkan aspek stabilitas bank, kinerja grup, dan manajemen rentabilitas bank. Dan yang terakhir ada permodalan. Permodalan merupakan penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Kemudian kita ke pelanggaran aturan kesehatan bank. Berdasarkan UU nomor 10 tahun 1889, jika suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar 1. Pemegang saham menambah modal. Yang kedua, pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau dewan direksi bank. Dan yang ketiga, bank menghapus bukukan kredit atau pembiayaan yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya. Yang keempat, bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. Yang kelima, bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban. Yang keenam, bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain. Dan yang terakhir, bank menjual sebagian atau seluruh harta dan kewajiban bank kepada bank atau pihak lain. Kemudian ada sanksi.
Jika tindakan-tindakan Bank Indonesia tidak dihiraukan oleh organisasi tersebut, maka organisasi tersebut berhak mendapatkan sanksi administratif berupa 1. Teguran tertulis, yang kedua, penurunan tingkat kesehatan bank, yang ketiga, pencantuman pengurus dan atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapatkan predikat tidak lulus dalam penilaian, yang keempat, pembekuan kegiatan usaha tertentu. Kemudian kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu arsitek perbankan Indonesia dan membangun arsitektur sistem keuangan Indonesia. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan arsitektur perbankan Indonesia? Arsitektur perbankan Indonesia merupakan suatu kerangka dasar pengembangan sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh untuk rentang waktu 5-10 tahun ke depan menurut Penny Sawitri dan Eko Hartanto pada tahun 2007. Kemudian kita beralih ke tujuan arsitektur perbankan Indonesia. Yang pertama, ada permodalan bank umum, baik bank konvensional maupun bank syariah, dalam rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha maupun risiko. Dan yang kedua, meningkatkan skala usaha guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit bank. Kemudian ada 6 pilar arsitektur perbankan Indonesia. 6 pilar tersebut yaitu yang pertama, struktur perbankan yang sehat, yang kedua, sistem pengaturan yang efektif, yang ketiga, sistem pengawasan yang independen dan efektif, yang keempat, ada industri perbankan yang kuat, yang kelima, infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan yang terakhir ada perlindungan konsumen. Kemudian kita beralih ke program kegiatan arsitek perbankan Indonesia. Pelaksanaan 6 pilar arsitek perbankan Indonesia dijabarkan lebih rinci oleh Bank Indonesia melalui program-program. Yang pertama, ada program penguatan struktur perbankan nasional. Agenda-agendanya yaitu memperkuat permodalan bank yang dilakukan dari 2004 sampai 2010. Yang kedua, ada memperkuat daya saing BPR yang dilakukan dari 2004 sampai 2005 dan meningkatkan akses kredit yang dilakukan pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006. Program yang kedua yaitu program peningkatan kualitas pengaturan bank. Agenda-agendanya yaitu memformalkan proses sindikasi dalam membuat kebijakan bank dari 2004 sampai 2005. Dan yang kedua, ada implementasi secara bertahap yang dilakukan dari 2004 sampai 2013. Program yang ketiga yaitu program peningkatan fungsi pengawasan. Agenda-agendanya yaitu yang pertama, meningkatkan koordinasi dengan lembaga pengawas lain pada tahun 2004 sampai 2006, kemudian melakukan reorganisasi sektor perbankan di Bank Indonesia dari tahun 2004 sampai 2007, kemudian menyempurnakan infrastruktur pendukung pengawasan bank dari 2004 sampai 2006, kemudian ada menyempurnakan implementasi sistem pengawasan berbasis risiko dari tahun 2004 sampai 2005, dan yang terakhir ada meningkatkan efektivitas enforcement dari tahun 2004 sampai 2006. Program yang keempat yaitu peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan. Agenda-agendanya yaitu meningkatkan good corporate governance dari tahun 2004 sampai 2007, kemudian meningkatkan kualitas manajemen risiko perbankan dari tahun 2004 sampai 2008, kemudian meningkatkan operasional kegiatan bank lain dari tahun 2006 sampai 2008. Agenda yang kelima yaitu pengembangan infrastruktur perbankan. Yang pertama ada meningkatkan kredit bureau dari 2004 sampai 2008, kemudian mendorong pengembangan pasar keuangan syariah dari tahun 2006 sampai 2010, kemudian peningkatan peran lembaga fatwa syariah dan lembaga arbitrase syariah dari tahun 2004 sampai 2010. Agenda yang keenam yaitu peningkatan perlindungan nasabah. Yang pertama ada menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah dari tahun 2004 sampai 2010. Kemudian ada membentuk lembaga mediasi independen dari tahun 2004 sampai 2008. Kemudian menyusun transparansi
dari tahun 2004 sampai 2010, dan yang terakhir ada mempromosikan edukasi untuk nasabah mulai dari tahun 2004. Kemudian kita beralih ke tantangan arsitektur perbankan Indonesia ke depan. Terdapat tantangan untuk memperbaiki sistem perbankan di Indonesia, yaitu yang pertama, sistem pertumbuhan kredit perbankan yang masih relatif rendah. Kemudian struktur perbankan yang belum optimal, kemudian ada pemenuhan kebutuhan layanan perbankan yang masih kurang, selanjutnya ada pengawasan bank yang masih perlu ditingkatkan, kemudian kapabilitas perbankan yang masih lemah, yang terakhir ada perlindungan nasabah yang masih harus ditingkatkan. Kemudian ada harapan pembangunan perbankan Indonesia dalam waktu 10-15 tahun. Yang pertama, 2-3 bank yang mengarah kepada bank internasional dengan kapasitas di wilayah internasional dengan modal 50 triliun. Yang kedua, ada 3-5 bank nasional memiliki cakupan usaha yang luas dan beroperasi secara nasional dengan modal 10 triliun. Yang ketiga, ada 30-50 bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu dengan modal 100 miliar sampai 10 triliun. Dan yang terakhir ada bank perkreditan rakyat dan bank dengan kegiatan usaha terbatas yang memiliki modal di bawah 100 miliar. Berikut yang dapat saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih.